Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Islam merupakan agama yang menyeluruh. Artinya Islam berisi hukum dan aturan yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan antar manusia seperti pacaran. Hukum pacaran dalam Islam dan dalilnya perlu kita ketahui untuk memastikan bahwa kita tidak sedang melakukan perbuatan dosa. Pada dasarnya, segala jenis hubungan antar manusia selama tidak melibatkan tindakan atau perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh syariat, maka hal itu diperbolehkan. Lalu bagaimana hukum pacaran dalam Islam dan dalilnya? Apakah yang dimaksud dengan pacaran? Menurut KBBI, pacaran atau pacar artinya yaitu teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih yang belum terikat perkawinan. Pacaran biasanya dilakukan oleh orang-orang berusia remaja hingga dewasa. Lalu apa saja yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam hubungan ini? Ketika pacaran, biasanya orang yang terlibat di hubungan tersebut melakukan berbagai macam aktivitas. Adapun aktivitas yang dilakukan oleh pasangan yang sedang pacaran antara lain mengobrol melalui telepon, jalan-jalan berdua, nonton film di bioskop berdua, dan mengumbar janji. Selain itu, hal yang sering dilakukan oleh orang-orang yang pacaran adalah pamer kemesraan. Bahkan pasangan yang sedang pacaran tidak ragu untuk menunjukkan aktivitas intim mereka seperti berpelukan ataupun berciuman. Dari sebagian contoh aktivitas pasangan yang pacaran, kita baru bisa mengetahui apa hukum pacaran dalam Islam dan dalilnya. Berikut adalah hukum dan dalilnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, setiap bentuk hubungan sosial ataupun hubungan antar manusia diperbolehkan selama tidak ada di dalamnya aktivitas atau perbuatan yang dilarang oleh syariat. Lalu bagaimana dengan hukum pacaran dan dalilnya? Jika dilihat dari aktivitas semacam apa yang dilakukan oleh orang-orang pacaran, bisa dibilang bahwa hukum pacaran adalah haram. Sebab Islam melarang keras laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berduaan saja. Hal ini disebutkan dalam hadis berikut dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah. Ia berkata, jangan sekali-kali seorang laki-laki berhalwat dengan seorang perempuan kecuali beserta ada mahramnya. Dan janganlah seorang perempuan melakukan musafir kecuali beserta ada mahramnya." Selain itu, ada pula hadis yang menyebutkan bahwa seorang muslim dilarang untuk berdua-duaan saja dengan lawan jenisnya. Bunyi hadis yang berkaitan dengan hukum orang pacaran dalam Islam yaitu sebagai berikut. Janganlah salah seorang dari kalian berdua-duaan dengan wanita, karena setan akan menjadi ketiganya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Rasulullah pun secara tidak langsung telah memberikan rambu-rambu kepada umatnya mengenai model hubungan laki-laki dan perempuan yang terlarang. Pelarangan itu demi menghindarkan seseorang terjerumus dalam perzinahan, karena pada umumnya perzinahan bermula dari situasi berduaan. Selain itu, meski ketika seorang laki-laki dan perempuan berduaan sama sekali tidak melakukan zina, akan tetapi hal ini tetap saja dilarang. Sebab situasi berduaan inilah yang memulai perbuatan zina. Apalagi orang-orang zaman sekarang kalau pacaran yang sering pamer kemesraan dengan berpelukan dan berciuman. Oleh karena itu, hal-hal yang membuat kita mendekati zina juga harus dihindari, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa hukum pacaran dalam Islam dan dalilnya menyatakan bahwa pacaran adalah haram karena di dalamnya terdapat aktivitas atau perbuatan yang secara tegas dilarang syariat. Lalu, apakah kita boleh menyukai lawan jenis? Jika hukum pacaran dalam Islam dan dalilnya mengatakan haram, lalu apa itu artinya kita tidak boleh menyukai atau jatuh cinta pada lawan jenis? Jawabannya tentu saja boleh. Menyukai dan bisa jatuh cinta pada lawan jenis adalah fitrah manusia. Justru aneh jika kita tidak bisa menyukai lawan jenis. Bahkan Islam mengakomodasikan jalanan cinta di antara laki-laki dan perempuan dengan jalan pernikahan. Sebab dengan menikah, seorang akan terhindar dari fitnah dan perbuatan zina.
Namun hanya saja tidak setiap orang merasa mampu untuk menikah, sehingga tidak bisa menyalurkan perasaan cinta pada lawan jenis yang dia sayangi. Meski begitu, masih ada sejumlah solusi untuk menghindari keburukan dari hubungannya tidak halal. Berikut adalah solusinya. 1. Menjaga pandangan. Syarat menjaga hubungan dengan lawan jenis yang pertama yaitu menjaga pandangan dan menunduk agar tidak saling pandang satu sama lain. Pasalnya, bila melihat wajah satu sama lain, maka hal ini dapat mengarah ke zina karena bisa merangsang hawa nafsu. Menjaga pandangan dapat menghindarkan kamu dari zina. Selain itu, syarat kedua yang harus dipenuhi bagi wanita yaitu menutup seluruh aurat saat bertemu lawan jenis yang bukan muhrim. Wanita harus menggunakan pakaian yang hanya menyisakan muka dan telapak tangan saja yang terbuka. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat An-Nur ayat 31 tentang kewajiban wanita menutup aurat. Dan syarat menjaga hubungan dengan lawan jenis yang terakhir yaitu tidak boleh berduaan dengan laki-laki dan perempuan. Jadi jika ingin bertemu seorang muslim dan muslimah harus membawa seorang saksi yang nantinya berfungsi untuk menghindari agar tidak melewati batas. Contohnya, bila seorang laki-laki berkunjung ke rumah perempuan, hendaknya berhubungan dengan anggota keluarga seperti bapak, adik laki-laki, ataupun kakak laki-laki saja. Lalu, bagaimana siksaan di neraka bagi orang-orang penzina? Disebutkan dalam sebuah buku, bagi para pelaku zina, kelak di neraka, kemaluan mereka akan dibakar di dalam tungku api neraka. Selain itu, bagi para pelaku zina juga akan mendapatkan murka dari Allah, dan ini merupakan balasan yang buruk bagi para pelaku zina. Tidak ada jalan lain bagi para pelaku zina untuk selamat jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah murka. Selain itu, mereka yang telah melakukan perbuatan zina akan mendapatkan hisab yang buruk. Maksud kata hisab ini merupakan suatu perhitungan atau hitungan pada hari kiamat nanti. Umat Islam akan memasuki hari perhitungan segala amal baik dan amal buruk semasa dunia. Bagi para pelaku zina, akan melewati yaumul hisab dengan kondisi yang buruk karena amal kebaikannya habis dimakan oleh dosa zinanya. Nah, itulah tanggapan Islam bagi orang yang pacaran. Bagaimana menurut video kali ini? Semoga bermanfaat ya. Dan sebelum mengakhiri video ini, saya meminta agar Anda menekan tombol subscribe dan share video ini karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.